Nah, para pengunjung sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa dalam musim ini kita bukan hanya menyaksikan kisah tentang kehidupan dunia, namun juga adalah beberapa fase-fase kehidupan di alam akhirat yang kekal dan abadi. Di antara fase tersebut adalah setelah manusia diwafatkan akan dibangkitkan dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu menuju kemana Bapak Ibu? Manusia setelah dibangkitkan akan dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat luas. Berdiri di sana sangat lama, 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun lamanya, bukan 50 tahun. 50.000 tahun lamanya berdiri di sana. Menunggu hari pengadilan Allah. Kondisi sangat berat sekali. Matahari di atas kepala manusia 1 jengkal saja, ataupun disebutkan 1 mil. Subhanallah. Panas yang tidak ada tarat, panas yang tidak bisa digambarkan. Bahkan tidak ada yang mengenakan alas kaki, tidak ada juga yang berpakaian. Semua dalam kondisi yang berat. Bahkan sebagai manusia ada yang berkeringat sampai keringatnya mencapai ke lututnya, ada yang mencapai ke perutnya, dan sampai ada yang mencapai atau menenggelamkan dirinya sesuai dengan amalan apa yang ia lakukan semasa hidupnya. Para pengunjung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian manusia dalam kondisi seperti itu ada yang mendapatkan naungan dari Allah. Mereka lah orang-orang yang beriman. Mereka lah di antara cirinya adalah orang-orang yang berbuat keadilan, pemimpin yang adil, laki-laki yang terpaut hatinya, terikat untuk datang selalu ke Baitullah, masjid. Begitu juga seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan pada Allah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa berpisah karena Allah, dan juga seseorang yang berusaha menyembunyikan sedekahnya dari mata manusia supaya tidak terlihat. Diibaratkan bahkan tangan kiri tak bisa melihat apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, karena ia berusaha menyembunyikan, tidak pamer, tidak unjuk, tidak foto-foto, dan tidak sebagainya. Mudah-mudahan kita semua adalah salah satu dari mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Para penjuru sekalian, kemudian manusia pun datang kepada para nabi dan rasul. Mereka memohon syafaat kepada para nabi dan rasul. Bagaimana kisah pencarian syafaat tersebut? Kita dengarkan di sini. Yajma'allahu al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahid wa yablughu an-nasa min al-ghammi wal-karbi ma la yutiquna wa la ya'tamin. Para pengunjung yang dirahmati Allah, manusia pertama kali datang adalah kepada Nabi Adam alaihi salam, ayahanda seluruh manusia. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan juga Nabi Isa alaihi salam. Namun para nabi dan rasul semuanya mengatakan apa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku saja. Manusia tidak berhasil mendapatkan syafaat dari para nabi dan rasul. Nabi Isa alaihi salam mengarahkan manusia untuk datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bersujud di bawah arsy Allah. Beliau menghinakan, merendahkan dirinya di hadapan sang raja. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata terindah, ucapan pujian terbaik pada Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Silahkan engkau meminta, berdoa akan diijabahi. Silahkan kau memberi syafaat, kau diizinkan memberi syafaat." Lantas saat itulah beliau mengucapkan pada Allah, "Ummati ya Rabb, umatku, umatku ya Allah, umatku, umatku ya Allah." Permohonan itulah yang beliau minta pada Allah tentang umatnya, jamaah sekalian. Tak pernah diri kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah beliau pun menatap diri kita. Tak pernah diri kita mengetahui betapa letihnya, betapa beratnya, betapa beratnya perjuangan beliau menebarkan Islam. Namun subhanallah, beliau mengingat kita semua sebagai umatnya. Hari ini kita sudah di tahun 1447. Begitu jauh jarak kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun lihatlah, beliau tetap mengingat umatnya seluruhnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, pertanyaan besar yang menampar kita semuanya, apakah kita juga mengingat selalu beliau sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita selalu bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, atau justru kita menjadi orang dan umat yang lupa kepada beliau? Hari ini kita berada di kota beliau, berada di kota Madinah, jauh dari Nusantara. Allah yang mendatangkan kita, bukan kehebatan kita lah yang membuat kita berada di sini hari ini. Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita dari jutaan manusia untuk bisa berangkat hari ini di kota Madinah. Subhanallah, mungkin saja ini adalah tempat yang sama ketika kita berjalan di tapak yang sama dengan beliau dahulu berjalan di sana. Para pengunjung yang dirahmati Allah, marilah kita semuanya memperbanyak ibadah kepada Allah di atas bimbingan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak sholawat, mengagungkan juga sunnah beliau. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pengunjung sekalian, kita menuju ke ruang selanjutnya di sebelah sana ya.